Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baby Ninjanwarni. Saya urutan ke-9 dengan judul Pendekatan-pendekatan dalam studi agama. Pengertian pendekatan. Dalam KBBI, pendekatan adalah proses pembuatan, cara mendekati, atau usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, atau dengan kata lain, metode-metode untuk mencapai suatu pengertian tentang masalah penelitian. Sedangkan secara terminologi, menurut Mulyanto Sumardi menyatakan bahwa pendekatan bersifat aksiomatik, terdiri dari serangkaian asumsi mengenai hakikat bahasa dan pengajaran bahasa, serta belajar bahasa. Macam-macam pendekatan, yaitu pertama, pendekatan feminisme. Feminisme adalah sebuah ideologi sekaligus sebuah gerakan pembebasan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak antara laki-laki dan perempuan yang dikembangkan oleh kalangan Eropa Barat. Bentuk feminisme yang dianggap sesuai dengan lingkungan Islam dan diperkirakan dapat berhasil di dalam mencapai tujuannya, sebagaimana yang diungkapkan Lamia Al-Faruqi, yaitu yang pertama, feminisme Islam mendasarkan diri pada agama. Yang kedua, feminisme Islam tidak bekerja secara kaufinistik. Dan yang ketiga, feminisme Islam harus memandang ajaran Islam menyeluruh. Selanjutnya, pendekatan antropologis. Antropologi adalah sebuah ilmu yang didasarkan atas observasi gratifisasi yang luas tentang kebudayaan menggunakan data yang terkumpul dengan menetralkan nilai analisa yang tenang, tidak memihak menggunakan metode komgerativi. Antropologi sebagai bidang ilmu humaniora. Yang pertama, antropologi sebagai bidang ilmu humaniora. Artinya antropologi adalah sebuah ilmu yang didasarkan atas observasi gratifisasi yang luas tentang kebudayaan menggunakan data yang terkumpul dengan menetralkan nilai analisa yang tenang, tidak memihak menggunakan metode komgerativi. Yang kedua, signifikasi antropologi sebagai pendekatan studi Islam. Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan yang ketiga, ilmu-ilmu bagian dari antropologi. Di Universitas Amerika, antropologi telah mencapai suatu perkembangan yang luas ruang lingkupnya dan batas lapangan perhatiannya yang luas. Itu menyebabkan adanya paling sedikit 5 masalah khusus. Selanjutnya, pendekatan arkeologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah, sehingga arkeologi merupakan ilmu bantu sejarah yang mengungkap masa lampau melalui benda-benda material. Arkeologi sendiri memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan penelitian keagamaan dalam bidang sejarah Islam. Proses keilmuan arkeologi memberi peranan yang signifikan dalam menelusuri arkeologi, memberi peranan yang signifikan dalam perjalanan sejarah umat Islam Indonesia. Dengan bantuan arkeologi, penelitian sejarah Islam dapat menemukan kronologi perjalanan umat Islam di masa lampau. Yang selanjutnya, pendekatan fenomenologis.
Fenomenologis diartikan sebagai ilmu tentang perkembangan kesadaran dan pengenalan diri manusia, sebagai ilmu yang mendahului ilmu filsafat atau bagian dari filsafat. Fenomenologis memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pembelajaran dalam keagamaan. Yang kedua, sebagai konstruksi taksonomi untuk mengklasifikasikan fenomena dengan melintasi batas-batas komunitas agama, budaya, dan zaman. Yang ketiga, fenomenologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Yang keempat, sebagai wadah untuk berpikir kritis dalam menangkapi fenomena keberagaman. Yang kelima, berfungsi untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan makna. Dan terakhir, berfungsi untuk memahami pemikiran, tingkah laku, dan lembaga-lembaga keagamaan. Dan pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan psikologis. Psikologis adalah ilmu jiwa yang menyelidiki tentang keadaan jiwa seseorang berdasarkan cara berpikir. Pendekatan psikologis adalah paradigma cara pandang memahami agama dengan mempelajari jiwa seseorang dengan cara melihat gejala perilaku yang dapat diamati. Dengan psikologi akan diketahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami, dan diamalkan serta sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.